sekeliling kita sudah ada bazar, Makanan dan souvenir. makanan. Harus disapa. Sudah satu siap. Cek kemarin. Izin Bapak Ibu, di sekeliling kita sudah ada bazar. Izin Bapak Ibu, di sekeliling kita sudah ada bazar dari kelas 11. 11-1 siap? 11-1 sudah siap? 11-1 sudah siap? 11-2? 11-3? 11-4 sudah siap? 11-5? 11-6 mana suaranya? 11-7? Belum siap. Belum ready ya? Sudah habis? Belum mulai dah habis. Belum mulai sudah habis makanannya. Kepada MC. Selamat pagi semuanya. Sudah siap untuk melihat acara pensi hari ini? Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA 1 Tanah Abang Bapak Yusmir SPD MSI, yang kami hormati para tamu undangan dari SMP Negeri 1 Tanah Abang, MTS YPNH Tanah Abang, SMP YPNH Tanah Abang, SMP PGRI Tanah Abang. Yang kami hormati Bapak, Ibu, guru dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya serta rezeki yang berlimpah sehingga kita bisa berkumpul di acara pergelaran seni kelas 12 dengan tema Simponi Pusaka Ragam Budaya di Tanah Sumatera. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami selaku MC yang akan memandu acara pergelaran seni pada pagi hari ini, Kamis 27 November 2025. Perlu Bapak Ibu dan teman-teman ketahui, acara ini merupakan pembelajaran kokurikuler mata pelajaran seni budaya dengan kolaborasi bersama mata pelajaran lainnya, yaitu ekonomi dan kewirausahaan. Bapak Ibu bisa melihat di lingkungan sekolah ini juga melakukan bazar penjualan berupa makanan dan souvenir. Acara ini dilangsungkan selama 2 hari, hari kemarin dan hari ini, tanggal 27 sampai 20 November 2025. Baiklah, untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita memasuki acara yang ditunggu-tunggu nih. Penasaran gak nih? Penasaran dong. Oke, teman-teman, acara ini berlangsung selama 2 hari. Untuk penampilan hari ini dari kelas 12-7, 12-1, 12-6, dan 12-4. Nah, Bapak Ibu, penampilan hari ini marilah kita saksikan. Penampilan pertama oleh kelas 12-7 yang berjudul Putri Pinang Gading berasal dari Bangka Belitung. Selamat menyaksikan.
Sungguh indah mentari pagi. Cakep. Menyinari bumi sepanjang hari. Cakep. Salam hangat kami sampaikan dengan sepenuh hati kepada para hadirin yang kami sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Revita sebagai narator dan rekan-rekan saya. Saya Raka Desta Yuga Pratama sebagai soundman. Dan saya Padmawati sebagai narator. Kami dari kelas 12-7 mempersembahkan drama musikal yang berjudul Putri Pinanggadi. Inilah kisah Putri Pinanggadi, kisah cinta berakhir dalam derita. Selamat menyaksikan. Kisahkan seorang gadis sakti yang mampu mengalahkan seekor burung ganas yang meresahkan warga. Sebuah negeri yang damai bernama Kerajaan Pinanggadi. Hiduplah seorang raja yang bijaksana. Seorang
Perdamaian kerajaan ini bukan hanya karena kekuatan, tapi karena kasih sayang dan kejujuran. Benar anakku, seorang pemimpin harus mencintai rakyatnya seperti mencintai keluarganya sendiri. Hamba akan selalu mengingat pesan ayahanda dan ibunda. Hamba ingin menjadi putri yang bermanfaat bagi rakyat, bukan yang hanya tinggal di istana. Ampun Baginda, maaf mengganggu ketenangan pagi ini. Ada kabar penting dari desa timur. Kabar apa, utusan? Katakanlah. Seekor burung besar muncul di langit desa. Ia berputar-putar di atas ladang dan membuat warga ketakutan. Burung besar? Burung apakah itu? Apakah burung itu berbahaya, utusan? Warga mengatakan burung itu sangat ganas dan berbahaya. Ia mengobrak-abrik pasar pemukiman warga. Ayahanda, ibunda, izinkan aku untuk mengusir binatang buas itu. Nak, apakah kamu sanggup mengalahkan burung besar itu? Ayahanda, tidak perlu khawatir. Aku akan membinasakan burung besar itu dengan panahku yang beracun ini. Baiklah, kalau begitu. Tapi, kamu harus lebih berhati-hati. Nak, kami takut kehilanganmu. Benar, Nak. Kamu adalah putri kami satu-satunya. Baik, Ayahanda, Ibunda, aku akan jaga diri. Prajurit, temani putriku. Siap, Raja. Menyiapkan beberapa anak panah yang sudah diberi racun. Putri Pinanggading berangkat ke kampung Teluk. Sesampainya di sana, Aduh, burung-burung itu merusak dagangan kami. Pergi-pergi, tapi makin banyak yang datang. Wahai burung-burung liar, jangan kau sakiti rakyatku. Putri telah menyelamatkan kita. Memanah secepat kilat, sungguh menakjubkan. Putri bukan hanya lembut hati, tapi juga gagah berani. Rakyat sungguh beruntung. Kami pun sebagai sahabat bangga memiliki junjungan sepertimu. Terima kasih sahabatku, rakyatku. Bahagia kalian adalah bahagiaku. Dan ketika langkah sang pangeran menjejak tanah asing, takdir pun mempertemukannya dengan putri Pinanggading. Bunga suci negeri ini. Sekejap mata, sang pangeran terdiam. Siapa gerangan putri yang gagah berani itu? Itu adalah Putri Pinanggading, Pangeran. Kalau begitu, mari kita pulang ke kerajaan untuk meminta izin kepada ayahanda dan ibunda. Baik, Pangeran. Namun, di balik mahkota yang menunggu di kepalanya, tersimpan hati yang merindu. Kakanda, sudah beberapa hari putra kita belum juga kembali dari latihan di perbatasan.
Hamba cemas, entah bagaimana keadaannya di sana. Tenangkan hatimu Permaisuri, putra kita sudah cukup kuat dan bijak. Ia pasti tahu bagaimana menjaga dirinya. Hamba tahu ia gagah dan berani, tapi tetap saja hati seorang ibu tak bisa tenang sebelum melihat anaknya pulang dengan selamat. Aku mengerti Permaisuri, aku pun merindukannya. Tapi biarlah perjalanan itu menjadi pelajaran baginya. Ia sedang belajar mengenal dunia luar dan tanggung jawab sebagai calon pemimpin. Baginda, kabar baik. Paduka Pangeran telah tiba di gerbang istana. Suruh ia masuk. Baik, Baginda. Ayahanda, ibunda, hamba telah kembali ke istana. Selamat datang putraku. Bagaimana perjalanannya? Baik, Ayahanda. Banyak hal yang hamba pelajari tentang rakyat dan tentang kehidupan di luar istana. Kakanda, lihatlah putra kita. Wajahnya sudah menunjukkan kematangan seorang pria sejati. Rasanya sudah waktunya ia memikirkan pasangan hidup. Benar, Permaisuri, usianya telah cukup. Kelak ia akan memegang tumpuk kerajaan ini. Ia butuh seorang pendamping yang bisa menjaga maruah istana. Aku mendengar kabar dari dayang-dayang. Banyak putri bangsawan yang menaruh hati padanya. Mungkin sudah saatnya kita mencari jodoh yang pantas untuknya. Akan kupanggil para bangsawan dari negeri tetangga. Biarlah pangeran memilih satu yang berkenan di hatinya. Ayahanda, ibunda, aku mendengar seseorang gadis di negeri seberang. Namanya Putri Pinanggading. Katanya ia bukan hanya cantik jelita, tapi juga berhati suci. Putri Pinanggading, apakah benar ia seorang putri? Benar, Paduka. Rakyat sangat mengaguminya. Ia sering menolong orang sakit, juga melindungi negeri dari gangguan. Bahkan, kabarnya, ia pandai memanah. Sekali bidikannya, burung-burung liar pun tercerai-berai. Pangeran, jangan terburu-buru. Cinta bukan sekedar kabar angin. Banyak wanita bangsawan menantimu di negeri sendiri. Ayahanda, ibunda, hatiku berkata lain. Aku tak mencari tahta, aku tak mencari suku politik. Aku hanya ingin cinta yang tulus. Dan aku yakin cinta itu ada pada Putri Pinanggading. Jika itu pilihanmu, pergilah nak. Namun hati-hati, adat negeri orang bisa berbeda dengan adat kita. Baiklah, jika tekadmu bulat, pergilah bersama utusan dan prajurit. Tapi ingat, jangan sampai kau mengorbankan harga diri dan kehormatan kerajaan. Terima kasih, Ayahanda, ibunda. Doakan aku semoga cinta ini benar adanya. Utusan, mari kita berangkat. Siap, Pangeran. Lihatlah, pangeran kita telah menemukan hayatinya. Pangeran berangkat. Terdengar musik Melayu samar-samar oleh pangeran saat datang di kampung Sulkarban yang ia kagumi selama ini. Kalau berjumpa merah pipinya, bukan karena hijau merah muda. Batang sagu hanyut ke hulu, pandai merayu itu orang Melayu. Putri, tunggu. Negeri ini indah, rakyatnya damai. Tapi siapakah gadis bagaikan bintang kejora itu? Dialah Putri Pinanggading, Pangeran. Kecantikannya tersebar ke seluruh pulau. Putri Gading, apakah benar itu engkau? Iya, benar. Siapakah Anda? Telah lama aku mengagumimu dari kejauhan. Dan kini akhirnya aku diberi kesempatan untuk bertatap muka denganmu. Wahai gadis jelita, bolehkah aku mengenalmu lebih dekat? Aku Pangeran Kalingga Cakrabuana dari Kerajaan Lawang Sagara. Tak usah berlebihan memujiku.
Aku tak seindah yang engkau bayangkan, pangeran. Sudahlah pangeran, kau ajak saja dia berkencan. Putri, jika engkau berkenan, bolehkah engkau mengajakku mengelilingi negeri yang indah ini? Dengan senang hati, mari pangeran. Di suatu tempat, Putri Pinang Gading dan Pangeran sedang duduk berdua dan saling bertanya. Senja ini indah, tapi lebih indah lagi karena ada kamu di sisiku. Aku juga merasakan hal yang sama, Pangeran Kalingga. Bersamamu, aku merasa lengkap, seolah menemukan rumah yang selama ini kucari. Aku berjanji, Putri Gading, aku akan selalu menjagamu, melindungimu, dan mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Tak ada yang bisa memisahkan kita. Tapi, bagaimana jika ada kekuatan yang lebih besar daripada cinta kita? Kekuatan yang tak bisa kita lawan. Kekuatan apa yang engkau maksud, kekasihku? Aku tak tahu bagaimana lagi. Alat ini begitu kuat mencengkram. Jangan bersedih, Putri Gading. Cinta kita lebih kuat dari adat manapun. Kita akan mencari jalan keluar untuk masalah ini. Tapi, bagaimana jika adat itu benar? Kelak Kak Remban akan menderita karena cinta kita. Kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Kita akan membuktikan bahwa cinta sejati tidak akan membawa bencana. Lihat, wajah Putri memerah. Sepertinya hatinya mulai berdebar. Mungkin inilah takdir cinta. Apakah ini pertanda Putri akan bersanding dengan bangsawan asing? Mungkin ini jalan bahagia. Baguslah bila Putri menikah dengan pangeran. Negeri kita akan makmur. Tidak, adat melarang. Ia hanya boleh bersuami dari darah bangsawan sini. Tapi, cinta itu sudah tumbuh. Tidak, aku harus melapor ke kerajaan. Gawat, Dayang akan mengadu kepada raja. Kita harus melawan Putri.
Raja dan Ratu, hamba datang membawa laporan yang sangat mendesak. Putri kita, Putri Pinanggading. Ada apa dengan putriku? Bicaralah yang jelas, Dayang. Putri telah bertemu dengan seorang pangeran dari negeri seberang, Pangeran Kalingga Cakrabuana dari Kerajaan Lawang Sagara. Mereka berbincang akrab, bahkan pangeran mengajaknya berkeliling negeri. Hah? Pangeran asing? Siapa yang mengizinkan ia menjejakkan kaki di tanah kita tanpa sepengetahuan? Prajurit, pergi ke seluruh pelosok negeri. Cari putriku dan pangeran asing itu. Bawa mereka segera menghadap ke istana. Siap, Paduka. Ampun, Paduka, pangeran itu datang dengan damai. Beliau sungguh jatuh hati pada putri, dan putri pun tampak bahagia. Tapi Putri Pinanggading akan melanggar adat tujuh darah. Jelaskan utusan, adat apa yang dilanggar oleh putriku? Paduka Raja dan Ratu, adat leluhur kita berbunyi, Putri Pinanggading hanya boleh bersuamikan pria dari 7 garis keturunan bangsawan asli negeri kita, Kelakak Remban. Jika ia menikah dengan orang luar, bencana dan kegagalan panen pasti akan menimpa Kelakak Remban. Ya Tuhan, aku tahu adat itu. Aku melihat kebahagiaan di mata putri. Tapi adat tetaplah adat. Paduka, jika ada dilanggar, seluruh rakyat akan menderita. Sebaiknya jauhkan putri dari pangeran asing itu demi keselamatan negeri kita. Ampun ayahanda, ibunda, kami telah kembali. Tolong jangan hukum pangeran. Semua ini salah hamba. Anakku, kebahagiaanmu adalah nyawaku. Tapi ada 7 darah adalah nyawa negeri ini. Pangeran Kalingga Cakrabuana, engkau tamu agung. Namun, adat suci kami melarang keras ikatan ini. Hamba datang dengan cinta, Paduka. Cinta kami lebih kuat dari adat manapun. Jelaskan utusan, apa itu adat 7 darah? Adat mengatakan bahwa kau tidak boleh menikah dengan Putri Pinanggading. Jika masih melanggar adat ini, maka negeri Kelakak Remban akan datang bencana. Kami tidak melakukan kesalahan. Cinta kami adalah anugerah, bukan pelanggaran. Putri tidak akan berpisah. Putri memilih menanggung kutukan itu sendiri daripada kehilangan cinta Putri. Putri, jangan melawan takdir anakku. Jika hamba tidak dapat bersama Pangeran Kalingga Cakrabuana, lebih baik hamba hilang dari dunia. Biarkan bumi yang menjaga hamba. Putri Gading, tidak! Cinta sejati harus dikalahkan oleh takdir yang keras. Namun, cintanya hidup di jiwa kita, dan nama Putri Pinanggading tak akan hilang di telan masa. Putri Pinanggading mengajarkan bahwa keberanian bukan selalu tentang memenangkan pertarungan, tetapi juga tentang berani menghadapi takdir, meski takdir itu menyakitkan. Sekian persembahan drama musikal dari kelas 12 ini. Kami selaku narator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama pemeran: Putri Pinanggading Naswa Sakinah, Pangeran Exo Pendudina, Ibu Putri Nadia Oktarian, Ayah Putri Farel Aldian, Ibu Pangeran Radini Juliana, Ayah Pangeran Ramadhan Bangkalan, Sahabat Putri Asika Fitri Azhara dan Melinda Dea Ramadhani. Utusan: Raka Desta Yuga Pratama, Muhammad Al-Zaki Fahmi, Tania Rinja Asana, Amanda Cahaya Wulandari, Andri Andrani, Antari Alma, Mega Luta Andi, Suci Anandi, Purika Ajaswara, Tari Bidara, Chelsea Putri Apriani, Naila Dwindrani, Dinda Putri Sabila Paramita, Putri Dewa Purlisha, Prisilia Yolanda Sofi, Rara Karisa Putri,
Panggilan untuk wali kelas dan Ibu Ega untuk berfoto bersama. Setelah itu dilanjut dengan seluruh guru. Panggilan kepada Ibu Jarni, silakan naik ke atas panggung. Ada apa di sini lah? Semua dia. Naik apa? Kalau naik apa? Mundur dikit, mundur dikit. Panggilan untuk Ibu Ega untuk naik ke atas panggung untuk berfoto bersama. Naik deh, ya, naik. Berapa nak? Berapa? Iringin. Ya. Dua yang itu ke situ, Be. Dua yang itu ke situ. Oke, lihat ke sini. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Sebentar. Boleh gak ya? Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua. Nuju ibu boleh. Satu, dua. Satu, dua. Dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di derunya angin. Suara alam ini hangatkan jiwa kita, sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam. Suara gitar
Dangdut, dangdut sekali lagi. Dangdut, dangdut. Yang hafal boleh. Di sampingmu hatiku Trip.com Double Day Bombast Trip. Buy one get one deals for flights and exclusive flash sale for hotels and attractions. Kita persilakan Kakak Debbie untuk bernyanyi. Nangkok ke depan. Hei. Nangkok ke depan, nangkok ke depan. Nangkok ke depan, nangkok ke depan. Depan. Dari musim durian sampai musim banjir, marah yang kemarin abang jangan dipikir. Kiti-kiti-kiti-kiti-kiti-kiti-kiti. Aku hanya bercanda, jangan diambil hati abang. Diri ini hanya milik abang. Dari musim durian sampai musim banjir, marah yang kemarin, hai bang jangan dipikir. Jangan sakit hati, jangan kau pergi, aku sendiri. Di malam terang bulan ingin duduk di taman, siapa yang satu? Ku takut malam minggu kau tak datang bertamu, siapa yang rayu? Kalau abang tak datang, aku takut kau hilang, siapa yang sayang? Itu sudah biasa, bunganya cinta. Dari musim durian sampai musim banjir, marah yang kemarin abang jangan dipikir. Jangan kau sakit hati, jangan kau pergi, aku sendiri. Terang bulan ingin duduk di taman, siapa yang tunggu? Ku takut malam minggu kau tak datang bertamu, siapa yang rayu? Aku takut kau hilang, siapa yang sayang? Aku hanya menggoda, itu sudah biasa, bunganya cinta. Dari musim durian sampai musim banjir, marah yang kemarin bang jangan dipikir. Dem, habis.
begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cinta.